Selamat malam Bu, selamat malam Kak, selamat malam Bang. Perkenalkan nama saya Febri Nausam Cumbing dengan NIM 113232360 dari Prodi D3 Teknologi Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan UAS PBD. Untuk soal yang pertama, cross join merupakan join yang merupakan himpunan bagian dari kombinasi dua atau lebih tabel yang dikenal sebagai. Jawaban yang benar di sini adalah Cartesian produk. Karena cross join menghasilkan Cartesian produk dan dua tabel, yaitu setiap baris dari tabel pertama digabungkan dengan setiap baris dari tabel kedua. Untuk soal kedua, langkah pertama yang dilakukan adalah uh, membuat database membuat database-nya. Di sini saya membuat database-nya dengan nama UAS. Kemudian saya menggunakan database tersebut. Di sini kita akan membuat tabel dari cabang BNI. Untuk memasukkan value, maka kita menggunakan perintah insert into cabang BNI ID lokasi values sebagai berikut. Untuk melihat value-nya sudah masuk, maka kita menggunakan perintah select all from cabang BNI. Di sini value-nya sudah masuk. Kemudian kita membuat tabel cabang BNI baru dengan perintah seperti berikut. Untuk memasukkan value-nya, kita menggunakan perintah insert into. Untuk melihat value-nya sudah masuk pada tabel cabang BNI baru, kita menggunakan perintah select all from cabang BNI baru. Di sini value-nya sudah masuk pada tabel cabang BNI baru. Untuk soal nomor 2 diminta untuk menggabungkan semua lokasi dari kedua tabel sehingga seperti di bawah ini. Maka perintah yang kita gunakan adalah select lokasi from cabang BNI union select lokasi from cabang BNI baru. Maka outputnya adalah sebagai berikut. Union di sini berfungsi untuk menggabungkan hasil dari kolom lokasi dalam tabel cabang BNI dan cabang BNI baru, sehingga hasilnya adalah daftar semua lokasi dari kedua tabel tersebut tanpa duplikasi. Kemudian untuk soal nomor 3, diminta jika kita ingin memindahkan cabang BNI dengan nomor BNI 001 dari lokasi Jakarta ke sebuah tabel dengan nama cabang BNI baru, maka sintaks yang perlu kita gunakan adalah seperti berikut. Insert into cabang BNI baru dengan select all from cabang BNI where cabang BNI ID in BNI 001 Jakarta. Kemudian kita menjalankan perintah select all from cabang BNI where cabang BNI ID BNI 01 Jakarta. Maka outputnya akan seperti berikut. Kemudian untuk soal nomor 4, diminta tabel dari lokasi dari cabang BNI ID dengan cabang BNI ID yang BNI 001 menjadi Kalimantan. Maka perintah yang kita gunakan adalah seperti berikut. Update cabang BNI baru set lokasi Kalimantan where cabang BNI ID sama dengan BNI 001. Untuk melihat outputnya, maka yang kita lakukan adalah seperti tadi, dengan men-select all from cabang BNI baru. Di sini, sintaks yang digunakan untuk memperbarui data dalam tabel cabang BNI baru, secara spesifiknya perintah ini mengubah nilai kolom lokasi menjadi Kalimantan untuk baris yang memiliki cabang BNI ID sampai dengan BNI 001. Untuk soal nomor 5, diminta untuk membuat hasil seperti berikut. Dengan sintaks seperti berikut, yaitu select lokasi from cabang BNI baru, except select lokasi from cabang BNI. Perintah SQL select ini adalah untuk mengembalikan hasil yang ada di tabel cabang BNI baru, tetapi tidak ada dalam cabang BNI. Kemudian, untuk soal nomor 6, adalah digunakan untuk menampilkan cabang BNI ID dan lokasi. Maka sintaks yang kita gunakan adalah seperti berikut, yaitu select cabang BNI ID, lokasi from cabang BNI baru, where cabang BNI ID lebih besar dari BNI 001. Outputnya adalah sebagai berikut. Perintah ini digunakan untuk mengambil cabang BNI ID, lokasi dari cabang BNI baru, yang dimana cabang BNI ID-nya lebih besar dari BNI 001. Untuk perintah nomor 2 adalah select cabang BNI ID, lokasi from cabang BNI baru, where cabang BNI ID lebih besar sama dengan BNI 004. Perintah ini digunakan untuk mengambil cabang BNI ID, lokasi dari cabang BNI baru, di mana cabang BNI ID-nya lebih besar atau sama dengan BNI 004. Kemudian untuk soal nomor 7, jika terdapat adanya ketergantungan antara non-key atribut, maka tabelnya harus dipecah merupakan syarat normalisasi. Jawaban yang betul adalah 3NF, dikarenakan dengan penjelasan berikut, 3NF mengharuskan tabel sudah berada dalam 2NF dan tidak ada ketergantungan transitif antara atribut non-key dan kunci primer. Ini berarti bahwa setiap non-key atribut harus bergantung langsung pada kunci primer dan bukan pada atribut non-key lainnya.
Pernyataan yang disebutkan dalam pertanyaan ini sangat terkait dengan syarat untuk mencapai 3NF, di mana tabel harus dipecah jika ada ketergantungan transitif antara nanti atribut. Kemudian untuk soal nomor 8, normalisasi basis data penting dilakukan untuk jawaban yang tepat di sini adalah 1 dan 2, dikarenakan untuk karena normalisasi basis data penting dilakukan untuk menghindari kesalahan penghapusan data yang masih dibutuhkan ketika data lain dihapus atau delete anomalize. Yang kedua, kenapa penting? Karena untuk meminimalisasi ketidakkonsistenan data ketika dilakukan modifikasi pada basis data atau update anomalize. Yang kesembilan, kenapa relasi antara student dan advisor berikut tidak normal? Karena untuk laboratorium 1, laboratorium 2, dan laboratorium 3 merupakan kelompok atribut yang mengalami perulangan sehingga student dan mereka tidak normal di 1NF. Untuk soal yang ke-10, sebuah relasi memenuhi 2NF apabila jawaban yang tepat adalah 1 dan 4. Karena syarat 2NF adalah yang pertama sudah harus dalam first normal form atau harus sudah memenuhi 1NF, yang kemudian adalah setiap atribut non-primer harus sepenuhnya bergantung pada kunci primer yang bukan hanya pada sebagian dan kunci primer atau partial dependensi. Ini berarti bahwa jika kunci primer adalah komposit atau terdiri dari lebih dari satu kolom, setiap kolom non-primer harus bergantung pada seluruh kombinasi kunci primer, bukan hanya pada sebagian dari kolom tersebut. Kemudian untuk soal nomor 11, diberikan relasi vendor order dengan atribut dari data masing-masing sebagai berikut. Relasi ini tidak memenuhi 2NF karena di sini vendor name bergantung secara komposit kepada vendor number, dan quantity supplied bergantung hanya bergantung komposit kepada order number Kemudian untuk soal nomor 12, sebuah relasi memenuhi 3NF apabila jawaban yang tepat di sini adalah 1 dan 2. Dikarenakan syarat 3NF adalah harus sudah memenuhi 2NF terlebih dahulu, kemudian atribut yang bukan kunci tidak saling tergantung satu dengan yang lainnya atau tidak tergantung